Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Oke, mana peserta kelasnya tolong disiapkan terlebih dahulu kalau pimpin doa. Bersedia, siap, baca doa. Amin. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Revani, Hadir Bu. Agustina, Hadir Bu. Dina, Hadir Bu. oke hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru mengenai pergerakan dari planet-planet. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu Ibu bahas tentang komponen tata surya. Apa saja yang ada dalam tata surya? Matahari, apa lagi? Planet, apa lagi? Asteroid, apa lagi? Asteroid. Oke, ada lagi? Ada kalian yang lupa satu, kalian sudah hebat, sudah bisa mengingat. Tapi ada lagi namanya satelit. Nah, satelit bumi itu apa sih? Bulan. Pintar. Satelit bumi adalah bulan. Nah, Ibu mau tanya lagi sebelum masuk materi. Ada yang pernah pada malam hari keluar rumah lalu melihat bulan? Pernah. Nah, pada saat kalian lihat bulan lalu kalian berjalan pindah tempat, apakah kalian masih melihat bulan itu? Masih. Nah, sebenarnya yang bergerak itu kita, bulan atau bumi. Nah, oke, nanti kita bahas di materi ya. Tujuan kita untuk mempelajari materi ini, materi pergerakan planet-planet ini, yang pertama yaitu kalian nanti dapat mengetahui atau mengenali 3 hukum dari planet-planet. Jadi nanti ada 3 hukum dari planet. Lalu yang kedua, kalian dapat menjelaskan isi atau bunyi dari hukum-hukum planet tersebut. Yang ketiga itu adalah nanti kalian dapat menghitung periode dari setiap planet-planet tersebut. Dan yang keempat, kalian dapat menganalisis hubungan dari periode tersebut tadi dengan jarak yang ada pada setiap planet tersebut. Sebelum itu Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Ibu akan bagi LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya Ibu kasih lihatkan dulu video animasi. Nah, di pergerakan planet ini, seperti lihat di video, setiap planet itu bergerak mengelilingi matahari. Nah, kenapa sih planet itu bergerak mengelilingi matahari? Ada yang tahu? Karena matahari pusat tata surya. Ya, betul, hebat sekali karena pusat tata surya adalah matahari. Nah, dalam hukum pergerakan planet ini ada 3 hukum yang dicetuskan oleh Johannes Kepler. Hukum Kepler yang pertama berbunyi yaitu orbital dari setiap planet itu berbentuk apa? Ada yang tahu orbitnya itu berbentuk apa? Berbentuk elis, betul sekali. Kalian sudah hebat, sudah bisa mengetahui bahwa orbit dari setiap planet adalah berbentuk elips. Sebenarnya ada banyak teori yang mengatakan bahwa bentuk orbit planet itu berbentuk lingkaran, tapi sudah terbantahkan oleh Johannes Kepler karena sudah dibentuk atau dibuatkan hukum. Jadi hukum itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Nah, yang kedua, hukum Kepler kedua itu berbunyi tentang kecepatan orbit planet. Jadi setiap planet itu memiliki kecepatan mengorbit matahari berbeda-beda. Kenapa? Karena semakin besar orbitnya itu, maka dia semakin cepat atau lambat? Semakin lambat karena semakin jauh. Sama kayak kalian dari rumah ke sini beda-beda jaraknya kan? Jadi semakin jauh semakin lambat juga pergerakannya. Lalu ada hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga ini mengenai periode dari revolusi setiap planet. Apa sih itu periode? Ada yang tahu? Nah, periode itu adalah waktu lamanya suatu planet itu berevolusi. Sama kayak begini. Misalkan Ibu suruh kalian berjalan dari sini ke depan kelas sama dari sini ke depan gerbang, yang mana lebih cepat? Depan kelas karena jaraknya dekat. Nah, sama juga kayak planet-planet ini. Jadi semakin dekat jarak lintasannya, maka semakin cepat. Begitu pula dengan kalau semakin luas orbitnya, maka semakin
Lambat, betul sekali. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan dan memperlihatkan video. Apakah ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian? Ada yang mau bertanya? Hai Ibu. Ya, oke Titin, silakan. Kenapa itu planet bergerak dan saling bersentuhan? Bertabrakan. Ya, mereka tidak akan saling bertabrakan karena mereka punya lintasannya sendiri masing-masing. Sama seperti kalian ke sekolah. Ada yang naik motor, ada jalan kaki. Kalian tidak bertabrakan kan karena memiliki lintasannya sendiri masing-masing. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Dina. Ibu, bagaimana bisa ditentukan perbandingan jarak planet satu dengan yang lain? Oke, bagus pertanyaannya ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Dina, ayo kita lakukan percobaan yang telah Ibu berikan tadi LKPD-nya ya. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Habis setelah itu, kalian akan naik ke depan kelas untuk mempresentasikan, mewakili kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan tunjuk, Ibu kasih waktu 40 menit dari sekarang. Oke, ada yang sudah selesai? Belum. Sudah. Siapa sudah? Oke, tunjuk ya. Silakan Revani untuk mengemukakan hasil diskusinya. Berdasarkan hasil percobaan, dapat diketahui bahwa planet mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk elips atau sesuai dengan hukum Kepler. Dalam orbit matahari, planet membentuk garis khayal dan menyapu luasan yang sama atau sesuai hukum Kepler kedua. Dan yang terakhir, periode revolusi planet bertambah besar seiring dengan pertambahan jarak atau hukum Kepler ketiga. Oke, kita lihat jawabannya ya. Untuk hukum Kepler ketiga, tadi ulangi sebutkan yang hukum Kepler ketiga. Yang hukum Kepler ketiga. Revolusi planet bertambah besar seiring dengan pertambahan jarak. Ya, betul sekali. Jadi, di sini dapat dilihat rumus dari hukum Kepler ketiga. T1 per T2 sama dengan R1 per R2. Jadi, revolusi atau periode berbanding lurus dengan jarak. Seperti itu ya. Ada lagi yang tidak dimengerti? Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama, oke, sama. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih kalian kuis dulu. Siapa yang bisa jawab nanti Ibu kasih hadiah. Oke, kuis nomor 1. Ada yang bisa menjelaskan apa bunyi dari hukum Kepler 2? Angkat tangannya. Oke, silakan Revani. Setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup ruas yang sama dalam waktu yang sama. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, betul sekali ini hadiahnya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini perhitungan ya, jadi kalian siap-siap mencatat. Siapa yang bisa? Periode bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Dan periode Jupiter sekitar 12 tahun. Jarak planet Jupiter ke matahari adalah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian memikirkan jawabannya. Ada yang sudah? Sudah. Oke, silakan Titin, main di papan tulis.
Oke, jawabannya sudah betul. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ini hadiahnya, terima kasih. Sekarang soal terakhir. Siap-siap, masih mencakar juga. Planet Jupiter memiliki jarak orbit ke matahari yang diperkirakan sama dengan 4 kali jarak orbit bumi ke matahari. Periode revolusi bumi mengelilingi matahari 1 tahun. Berapakah periode Jupiter tersebut mengelilingi matahari? Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk mencakar jawabannya. Baik, ada yang bisa jawab? Oke, silakan Gina. Nih. Oke, jawabannya sudah betul ya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ini hadiahnya, terima kasih. Nah, hari ini ada yang bisa simpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau begitu ibu saja yang simpulkan. Jadi pergerakan planet itu memiliki 3 hukum yang dikemukakan oleh siapa tadi? Johannes Kepler. Nah, ada 3 hukum. Hukum pertama Kepler itu berbunyi tentang bentuk dari lintasan planet itu berbentuk apa? Berbentuk elips. Lalu yang kedua tentang kecepatan dari orbit setiap planet yang memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Sedangkan hukum ketiga Kepler yang seperti tadi yang kalian kerjakan, yaitu periode dari setiap revolusi dari setiap planet. Jadi periode berbanding lurus dengan apa? Dengan jarak dari setiap planet. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke dalam materi revolusi dan rotasi bumi. Jadi ibu minta menugaskan kalian di rumah untuk membaca, lalu mencatat apa saja yang kalian tidak ketahui. Minggu depan kita akan bahas di kelas ya. Oke, selanjutnya mana kata kelasnya? Tolong dulu disiapkan lalu pimpin berdoa. Bersedia, siap. Sebelum pulang marilah kita baca doa dimulai. Oke, terima kasih anak-anak.